dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar dengan dilakukan secara terus menerus. Naudzubillah. Dosa-dosa kecil ini kalau kita Masya Allah menjaga waktu-waktu yang luar biasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil selama kita tidak berbuat dosa besar. Kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabira. Setiap yang dilarang oleh Allah maka itu adalah dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hantarkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terima kasih kami kepada Imam Syekh kita yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berada di tempat yang mulia ini, dan juga terima kasih juga kepada jamaah yang telah bisa hadir ya di waktu bainal maghrib wal isya, yaitu ya, alhamdulillah sekali ya, telah meluangkan waktunya bisa hadir pada tempat ini ya. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini atau malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita ya, tentang Syarah Al-Kabair. Sudah kita jelaskan tentang pengarangnya yaitu Imam Hafidz Az-Zahabi. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang sedikit biografi pensyarah yaitu Syekh Utsaimin. Ya, insyaAllah pada malam berbahagia ini akan kita lanjutkan walaupun kadang tidak panjang seperti pengajian sebelum-sebelumnya karena kami ada hajah sebentar ya, harus segera sebelum sholat isya ya. Harus berangkat ke Meraksa, ada yang sakit ya. Taib ta'liq ala muqaddimah musannif ya, atau sebelumnya muqaddimah musannif, yaitu muqaddimah penulis. Beliau mengatakan Rabbi yassir wa'in ya Tuhanku ya, mudahkanlah. Jadi beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, wa'in, dan bantulah ya, dipermudahkan dalam menulis atau dalam mensyarah kitab ini ya. Qala Syekh Imam Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, ya ini nama beliau ya, imam yang terkenal dengan Imam Az-Zahabi. Ghufirallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Alhamdulillahi alal iman bihi, ya beliau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberinya karunia keimanan ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi kutubihi, dan dengan iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan dengan kepada rasulnya, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa aqdarihi, dan ketetapannya yaitu qada dan qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ansarihi salatan daiman tahulluna daral qarar fi jiwarihi, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, kepada keluarganya, wa ansarihi, ya kepada penolong agamanya, salatan daimatan tahalna daral qarar fi jiwarihi, dan juga kita meminta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di surganya kelak nanti. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabairi ijmalan wa tafsilan. Ya. Buku ini sangat bermanfaat di dalam mengetahui al-kabair ya, dosa-dosa besar. Ijmalan, baik itu secara umum, wa tafsilan, atau secara terperinci. Ya, jadi buku ini Masya Allah yang dikarang oleh Syekh Imam Az-Zahabi sangat bermanfaat ya, untuk kita mengetahui apa yang dinamakan dosa besar, baik itu secara umum maupun secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabiha wa birahmatihi ya.
Semoga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjauhinya, ya. Sebagaimana firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, ya. Jika kita bisa tajtanib, menjauhi kabair, dosa-dosa besar, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayiatikum, maka Allah akan menghapus, ya, dosa-dosa kita, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat yang karima, yang mulia, yaitu surganya. Ya, seandainya kita bisa menjauhi dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang Allah pernah melarangnya, jadi Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan dimasukkan dalam surganya. Surat An-Nisa ayat 31. Faqad takaffalallahu ta'ala bihadan nas liman ijtanabal kaba'ir an yudkhilahul jannah, ya. Dan cukup, ya, nas ini mewakili, ya, mewakili bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan memasukkan dalam surga. Jadi ayat yang tadi sudah mewakili barang siapa jazaknya, apa balasannya, kalau kita menjauhi dosa besar, maka tempat kita adalah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, wa qala ta'ala walladzina yajtanibunal kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa itsm, ya, wal fawahish, dan perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, mereka memaafkan, ya, hum yaghfirun, memaafkan. Ini juga dikuatkan lagi tentang masalah ini. Kemudian ayat yang lain, alladzina yajtanibunal kaba'iral itsmi wal fawahisha ilal lamam, dan juga orang-orang yang menjauhi dari dosa besar, ya, dosa-dosa dan perbuatan keji, illal laman, kecuali perbuatan-perbuatan kecil, ya, illal lamam, perbuatan-perbuatan kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas maghfirahnya, pengampunannya. An-Najm ayat 32. Nanti bisa dilihat lagi tafsirnya, bisa lihat lagi terjemahannya. Tip jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, ya. Salat wajib 5 waktu dan Jum'ah kepada Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan kepada Ramadan, mukaffirat lima bainahunna idza ijtanabat kaba'ir, ya, menjadi kafarat, penghapus dosa pada waktu tersebut apabila kita menjauhi dosa besar, ya. Maksudnya apa? As-salawatul khams, ya, dari Aisyah sampai subuh, subuh sampai duhur, dan selanjutnya duhur sampai asar, sampai maghrib. Ini bisa, dosa-dosa kecil ini, kalau kita Masya Allah menjaga waktu-waktu yang luar biasa ini, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, selama kita tidak berbuat dosa besar. Juga Jumat sampai Jumat, ya, hari Jumat kita alhamdulillah sudah pergi Jumat, sampai Jumat ini juga, ya, dosa kecil itu bisa terhapus, tapi dosa besar tidak bisa dihapuskan, ya. Sampai Ramadan, di tahun, ya. Kalau tadi pekanan, Jumat kepada Jumat itu pekanan, ini tahunan, ya. Ramadan sampai Ramadan lagi, ini juga bisa dihapus. Maksudnya dosa kecil itu mudah dihapusnya, tapi dosa besar agak susah, ya. Nanti ada pembahasan selanjutnya bagaimana cara menghapus dosa-dosa besar itu. Taib fatu'ainu alaina al-fasl an kanal kabair ma hiya likai yajtanibuhal muslimun. Ya, dianjurkan kepada kita untuk mengkaji, ya. Jadi penting sekali, ya. Kenapa kita memilih buku ini, kadang walaupun kita sudah paham, sudah tahu, tapi sangat penting katanya kita untuk mempelajari kabair ini, likai yajtanibuhal muslimun, sehingga orang-orang Islam, orang-orang muslim bisa menjauhinya. Fawajadnal ulama rahimahullahu taala qad ikhtalafu fiha. Para ulama, ya, rahimahullah, mereka juga ikhtilaf, juga berselisih pendapat tentang masalah kabair, jumlah kabair, ya. Faqilah hiya sab'. Ada yang mengatakan jumlah dosa besar itu ada 7, ya.
Wahtajju biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hujjahnya mereka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Ya. Jadi para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan itu 7. Ya. Dengan hadis tadi, ijtanibul sab'a mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Ya. Fadzakara minha, ya disebutkan 7 dosa besar. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya. Syirik kepada Allah. Kemudian wasihru. Apa sihru? Sihir, ya. Sihir, jadi termasuk dosa besar. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, ya, kecuali yang dibolehkan. Tapi membunuh yang dia jiwa yang dilarang, dia tidak boleh dibunuh, tapi kita bunuh, itu naudzubillah, itu masuk dalam dosa besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Nah, jadi hati-hati, di sini banyak anak yatim, jangan sampai kita naudzubillah min dzalik memakan harta anak yatim. Ya. Wa aklu riba, dan memakan riba. Nanti ada pembahasannya semuanya ini. Wa tawalli yaumazah, yaitu lari dari hari lari dalam peperangan, ya. Lari dalam peperangan. Ya. Kemudian wa qadful muhsinatil ghafilat mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, yang muslimah yang baik, yang sudah menikah berzina. Ini ada 7 ini, ya. Yang pertama syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang dilarang, kemudian makan harta anak yatim, makan riba, lari dari peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Ini 7 yang disebutkan dalam hadis ini. Wa qala Ibnu Abbas, dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas mengatakan, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Ya. Angka 70, mengatakan 70, bukan 7, ya. Jadi 70 lebih dekat daripada 7, ya. Wa sadaqallahu Ibnu Abbas. Wa ammal hadis fama fihi hasral kabair. Sedangkan hadis tadi itu cuma batasan, ya, batasan saja, batasan dosa besar, ya. Bukan jumlahnya harus 7 katanya. Jadi kalau Ibnu Abbas itu bakal mengatakan 70, ya. Tapi yang tadi adalah cuma batasan saja. Ya. Yang mana yang kalau yang tadi dalilnya mengatakan annaman irtakaba syai'an min hadhil adha'im mimma fi had fid dunya kal qatli waz zina, ya. Yaitu barang siapa yang melakukan atau yang mengerjakan dosa besar tadi, yang mana itu ada had, ada hukuman di dunia, ya. Yang tadi kita sebutkan seperti al qatlu waz zina, ini ada langsung hadnya, ya. Jadi sesuatu yang ada hukuman langsung di dunia seperti membunuh, berzina, kemudian ada lagi as-sariqah, seperti mencuri, au jaa fihi wa'id fil akhirah, atau yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman di akhirat, min azabin, baik dengan azab atau ghadab, atau dengan dibenci, au tahdid, atau dicela, au la'ana fa'iluhu ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu kabira, atau dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kabira, ya. Dan itu namanya dosa besar. Jadi di sini dikatakan dosa besar itu yang ada hukuman di dunia, yang dibenci oleh Allah, atau Allah marah, ya, atau dilaknat, atau ada azabnya, kemudian atau laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya itu adalah dosa besar, ya. Kemudian wala budda minat taslim annal ba'dal kabair akbar min ba', dan dosa besar ini juga ada tingkatan. Ada yang dosa lebih besar lagi, ya. Dia besar tapi ada yang lebih besar, ya. Ala tara annahu sallallahu alaihi wasallam adal syirk billah minal kabair, ya. Rasulullah menjelaskan syirik kepada Allah adalah tingkatan pertama dari dosa besar. Jadi dosa besar.
dia ada tingkatan lebih besar lagi, ya. Walaupun dia besar, lebih besar lagi. Ya, di antaranya adalah syirik kepada Allah nomor satu yang paling besar. Karena dalam firman Allah, Innallaha la yaghfiru an yusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Jadi dosa syirik ini dosa nomor satu paling besar. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, nanti pembahasan pertama di buku ini adalah syirik, tentang syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah juga pernah bersabda, ala unabbiukum, maukah kalian saya memberitahu tentang dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar lagi. Ya, qalaha thalathan, maka Rasulullah mengulangnya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan ya Rasulullah. Qala al-isyrak billah, ya. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain. Wa uququl walidain yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, jadi naudzubillah, ya. Jadi janganlah sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Ya, bagi jamaah-jamaah yang jauh dari orang tua, ya jangan lupa nelpon, nanya kabarnya. Kemudian ya kita karena laki-laki harus menyisihkan sedikit harta kita untuk kedua orang tua kita yang kalau masih hidup, atau bagi yang sudah meninggal kadang satu, jangan lupa itu dikirim rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk orang tua kita. Ya, semoga kita menjadi anak yang soleh, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, karena durhaka kepada orang tua juga merupakan tingkatan dosa besar yang paling besar juga sesudah isyrak billah, sesudah syirik kepada Allah. Wa kana muttaqian fajalasa. Ya, pertama Rasulullah bersandar dengan kedua tangannya, kemudian duduk. Faqala ala wa qauluz zur. Yang ketiga itu adalah perkataan dusta. Ya. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya. Dan beliau terus-menerus mengulangnya tentang 3 ini, isyrak billah, uququl walidain, qauluz zur, sampai kata sahabat laitahu sakat, yang mudah-mudahan beliau itu diam. Ya. Ya, ini menampakkan bahwasanya Rasulullah sangat menegaskan tentang 3 hal macam ini merupakan dosa besar dan termasuk yang lebih besar. Ya. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qaula zur min akbaril kabair wa laysa lahu dzikru fi sab'i mubiqat wa kadzalika uququl walidain. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwasanya perkataan dusta juga dari dosa besar, ya. Walaupun tidak disebutkan di dalam yang tadi, ya, yang 7 tadi, ya, tolong diingat yang 7 tadi yang sudah saya sebutkan. Ini tidak ada namanya qauluz zur. Kemudian uququl walidain juga kita sebutkan tadi, di dalam sab'ul mubiqat itu tidak ada namanya anak durhaka kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita tambah sekarang udah 9. Tadi 7, tambah lagi uququl walidain, tambah lagi qauluz zur, sudah 9. Ini yang kita dapatkan. Makanya tidak salah ketika Ibnu Abbas mengatakan sab'in aqrab minas sab'. 70 itu lebih dekat kepada yang 7. Nanti akan ada lagi nama-nama yang lain yang itu belum disebutkan tadi dalam yang 7. Ta'liqu fi muqaddimah musannif. Ini pengertian kabair, ya. Qala Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, al-kabirah, ya, dosa besar itu hiya ma alaihi haddun fi syara', yang ada hukuman di dalam syariat. Wa minhum man qala, ada juga mengatakan ma alaihi wa'idun, ya, yang ada ancaman maksus yang khusus di dalam kitab dan sunnah, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya annahal ma'siyah mujibatul lil had, ya, maksiyah yang wajib ada hukumannya. Ini pengertian kabirah, ya. Ada yang mengatakan annal kabirah kullu fi'lin nassa kitab ala tahrimihi. Setiap perbuatan yang nas kitab itu ada nas dalam Al-Qur'an tentang pengharamannya, ya, tentang diharamkannya. Jadi,
Kemudian ada juga yang mengatakan fayaqulu Ibnu Abbas, kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabira. Setiap yang dilarang oleh Allah maka itu adalah dosa besar. Jadi kadang masuk seperti Ustaz Ammar tadi tanya, kalau memang menipu itu kita kan dilarang. Pasti juga termasuk kalau kita lihat pengertian Ibnu Abbas. Kemudian qala kullu syai'in usiyallahu fihi fahuwa kabira. Setiap sesuatu yang bermaksiat kepada Allah maka itu kabirah, ya, dosa besar juga. Kemudian dikatakan ulama, kullu zambin, setiap dosa khatamahullah binarin au ghadab au la'nah au azab, ya. Dosa besar itu setiap dosa yang Allah memberikan balasan kepada dia tentang neraka. Nah, tadi kazib itu ada dalam nerakanya. Au ghazab, atau dibenci, au la'nah, atau dilaknat, au azab, atau dengan azab. Jadi itu semuanya kabirah, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan al-kabair ma baina awali surah Nisa ila ra'si salasin. Dosa besar itu dari awal surat Nisa sampai 30 ayat. Ya, nanti tolong dibuka surah An-Nisa, kata Ibnu Mas'ud, dari awal surat Nisa sampai 30 ayat itu tentang kabair semua, tentang dosa besar semua. Jadi coba lihat apa saja yang termasuk di situ. Taib. Kemudian saya langsung mengambil studi seperti yang Ustaz Ammar katakan tadi. Idza aradta ma'rifah farqu baina shaghirah wal kabirah. Taib di sini dikatakan langsung saja, ini panjang sekali ini. Intinya kata beliau, kalau kalian ingin mengetahui mana dosa kecil atau dosa besar, lihat mafasid dzambinya ala mafasid kabair, ya. Lihat bagaimana mafasidnya. Kalau itu rendah maka itu namanya shaghirah. Kalau itu mafasidnya lebih besar maka itu namanya kabirah, ya. Contoh misalnya seperti Imam Nawawi mengatakan seperti contoh ini, menghina Allah, menghina Rasul itu adalah merupakan kabair, masuk dalam dosa besar. Kenapa? Karena ini memang sudah sesuatu yang tidak boleh, ya. Karena mafasidnya besar itu. Masa Allah dan Rasul dihina, ya. Kemudian contoh yang lain, membuang mushaf ke dalam kotoran, nah, mushaf dalam kotoran itu dosa besar. Walaupun tidak ada hadis yang menjelaskan membuang itu adalah dosa besar, enggak. Tapi itu masuk dalam dosa besar. Kenapa? Karena mafasidnya besar. Penghinaan terhadap Al-Quran, ya. Seperti sekarang misalnya dibakar Al-Quran, auzubillah min dzalik, kemudian sebagainya. Jadi membuang dalam ini atau melempar Ka'bah dengan kotoran dan lain sebagainya, ini juga termasuk dalam dosa besar, ya. Kemudian pelecehan misalnya, seorang kafir melecehkan wanita muslimah, ya, di depan umum misalnya, ditarik roknya atau ini, itu merupakan dosa besar. Karena itu kata beliau lebih dari menuduh orang lain berzina juga. Tadi berzina, ini melecehkan, itu hampir sama itu. Jadi masuk dalam dosa besar walaupun tidak disebutkan dalam hadis. Ini kata Syekh Izzu bin Abdissalam, ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan al-israr ala shaghirah yaj'aluhal kabirah. Ya, ini dosa kecil yang diulang-ulang dilakukannya maka akan menjadi kabirah, akan menjadi dosa besar, ya. Kemudian dikatakan para ulama, la kabiratun ma'al istighfar wala saghiratun ma'a israr. Ini bagus sekali kata-katanya. La kabirah ma'al istighfar, ya. Dosa besar itu bisa hilang dengan istighfar, dengan kita bertaubat, dengan kita meminta ampun kepada Allah. Wala saghirah ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan terus menerus, maksudnya akan menjadi besar dia. Ya, kalau kita misalnya mengganggu orang, menghina orang sekali dua kali ini dilakukan terus menerus, maka menghina kita kepada orang itu akan menjadi dosa besar. Padahal tadi kecil sekali, karena kita mengejek dia sekali ini, tapi itu dilakukan terus menerus, ya, akan menjadi itu dosa, naudzubillah, menjadi dosa besar juga. Wa ma'nahu anal kabirah tumha bil istighfar wa saghirah tasirul kabirah bil israr, ya.
Kabirah itu bisa dihilangkan dengan istighfar, dan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar dengan dilakukan secara terus menerus. Jadi naudzubillah, jangan sampai kita melakukan dosa kecil terus menerus akan menjadi dosa besar. Ya. Al-israr huwal azmu 'alal muawadah au bi istidamah fi'l, yaitu dilakukan secara kontinu atau konsisten, ya. Konsistennya dilakukan, jadi tidak boleh, yaitu jadi dosa besar sudah kita sebutkan ya pengertiannya, ya boleh kita ngambil sendiri pengertiannya. Yang intinya ya dosa besar itu yang kita sebutkan tadi pengertiannya, apa yang dilarang oleh Allah itu dosa besar, ataupun lebih ringkasnya sesuatu yang itu diazab oleh Allah, atau Allah akan memberikan balasan seperti neraka, atau dilaknat, atau dibenci, itu adalah namanya dosa besar. Ya, ini yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah pada malam yang akan datang kita akan mengambil famahiyya a'lal kabair, apa dosa besar yang paling tingkatan yang paling tinggi. InsyaAllah fima ba'd, ya. Intinya kita sudah tahu pada malam yang berbahagia ini sedikit tentang dosa besar, apa itu dosa besar, ya. Dan dosa besar itu banyak, bukan cuma 7, bahkan dikatakan 70 atau bisa jadi lebih, yang namanya walaupun tidak disebutkan dalam hadis, tapi bisa kita mengambil istinbat sendiri dari pengertian dari para ulama, ya. Termasuk pertanyaan Ustaz Ustaz Ammar tadi, kalau menurut kita kazib itu dosanya ya termasuk dalam dosa besar, tidak ada masalah juga. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan 70, jadi bisa dimasukkan juga, karena tadi azabnya adalah neraka. Ya, intinya untuk menghilangkan dosa besar ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tip ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, itu dari kami sendiri, dan kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.